Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12 bab senyawa karbon. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata nama alkohol. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah berilah nama senyawa alkohol di bawah ini sesuai dengan aturan UPEC. Jadi di sini diberikan 3 senyawa A, B, dan C. Kita diminta untuk memberikan namanya berdasarkan aturan UPEC. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan soal ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di Bahas Soal Channel. Jika kita menjumpai soal semacam ini, maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa ketiga senyawa tersebut adalah golongan alkohol. Jadi sudah pasti alkohol. Apa itu alkohol? Nah, pada beberapa soal sebelumnya kita sudah membahas tentang hidrokarbon atau senyawaan karbon, di mana senyawa karbon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk rantai karbonnya, yang kedua berdasarkan jenis ikatannya. Kalau berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi dua, yaitu jenuh tak jenuh. Jenuh itu ketika ikatannya hanya terdiri dari ikatan tunggal, tak jenuh itu ketika dalam rantai karbonnya terdapat ikatan tak jenuh berupa ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, senyawaan karbon lainnya ada lagi, yaitu bergantung pada yang namanya gugus fungsi ya. Gugus fungsi atau penanda ini masih dibagi menjadi 8, termasuk di dalamnya yaitu 2, yaitu gugus fungsinya berupa ikatan rangkap 2 yang tergolong alkena dan ikatan rangkap 3 yang tergolong sebagai alkena. Nah, ada lagi 6 senyawaan karbon berdasarkan gugus fungsinya, yaitu golongan alkohol dan ether, aldehid dan keton, asam karboksilat dan ester. Nah, pada soal ini kita akan membahas tentang alkohol, di mana alkohol ini merupakan senyawaan karbon yang memiliki gugus fungsi OH. Jadi dalam rantai karbonnya terdapat gugus fungsi OH sehingga dia tergolong sebagai golongan alkohol. Nah, untuk penamaan sendiri, tata nama senyawa karbon itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama berdasarkan aturan UPEC, dan yang kedua berdasarkan tata nama trivial atau tata nama yang lazim atau umum digunakan untuk senyawa-senyawa tersebut. Jadi di sini kita akan membahas tata nama berdasarkan aturan UPEC sesuai yang diminta oleh soal. Nah, bagaimana caranya? Karena alkohol tergolong hidrokarbon atau senyawa karbon, maka di sini aturan UPEC-nya adalah sesuai atau dapat mengikuti dasar-dasar tata nama untuk golongan alkana. Nah, ini saya akan coba ingatkan kembali. Tata cara pemberian nama untuk golongan alkana. Langkah-langkah pemberian nama senyawa alkana yaitu satu, menentukan rantai utama. Jadi ketika kita menentukan nama alkohol juga harus menentukan rantai utamanya, yaitu rantai karbon terpanjang. Sehingga kita nanti harus mencari kemungkinan-kemungkinan dari rantai karbon paling panjang yang bisa terbentuk dari rumus molekul atau rumus senyawa yang diberikan. Nah, langkah kedua yaitu memberikan nomor. Pemberian nomor ini akan sedikit berbeda dengan senyawa alkana. Untuk senyawa alkana, penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan alkil atau cabang. Tapi di sini untuk alkohol, penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan gugus OH. Jadi misalkan di sini saya kasih contoh. Ada dua ujung, ada ujung kiri, ada ujung kanan. Nah, misalkan di sini ada OH, maka penomoran harus dimulai dari ujung kiri, tidak boleh dari ujung kanan. Walaupun di kanan di sini ada alkil. Alkil 1,
alkil 2. Dan misalkan di kanan ada 2 alkil, di kiri hanya ada OH, maka tetap penomoran harus dimulai dari ujung kiri. OH, gugus OH harus memiliki nomor yang paling kecil atau sekecil mungkin. Nah, kecuali di sini terdapat 2 gugus OH. Bagaimana? Nah, ini tetap kita mengikuti aturan bahwa OH harus memiliki nomor paling kecil. Nah, kalau kita mulai dari kanan, maka OH akan mendapat nomor 1, 2, 3. Dan dari kiri, dia mendapatkan nomor 2, maka harus tetap dimulai dari kiri. Intinya, gugus OH harus memiliki nomor cabang paling kecil. Seperti itu. Langkah ketiga, yaitu penulisan alkil dilakukan sesuai urutan alfabet. Nah, jadi jika kita sudah punya rantai utama, maka penulisannya urutannya nomor alkil, kemudian nama alkil, dan rantai utama. Jadi nama rantai utamanya. Nah, penulisan nama adalah tetap seperti ini aturannya. Jadi mulai dari nomor alkil, nama alkil, rantai utama. Tapi untuk alkohol ada sedikit modifikasi karena di sini ada gugus OH, maka namanya di sini nomor alkil, nama alkil, kemudian nomor gugus OH berada. Jadi nomor gugus OH berada baru rantai utamanya. Seperti itu. Rantai utama nanti akhirannya jadi ol. Karena ini alkohol menandakan bahwa dia adalah golongan alkohol, bukan ana lagi. Kalau alkana akhirannya kan ana. Nah, ini kan akhirannya ana. Kalau alkohol akhirannya jadi ol. Nah, aturannya jika dia memiliki alkil yang sama, tetap ada awalan di jika alkil yang sama 2, tri jika alkil yang sama 3, tetra jika alkil yang sama 4, begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika dia mempunyai 2 atau lebih gugus OH? Maka tetap jika dia di, maka di sini akan menjadi diol. Jadi misalkan penta, rantai utamanya penta. Nah, akhirannya di awal akhiran ol. Misalkan lagi nona atau 9, olnya ada 3, berarti triol. Nah, gitu kata namanya untuk alkohol. Selebihnya adalah sama mengikuti tata nama untuk golongan alkana. Oke, sekarang mari kita coba praktekkan untuk pemberian tata nama senyawa alkohol. Di sini soal yang A, kita diberikan rumus seperti ini. Nah, saya coba tulis ulang lagi di sini. CH3, CH2, CH2, kemudian gugus OH. Langkah pertama tadi adalah mencari rantai terpanjang. Jadi karena ini seperti ini, maka gampang saja rantai terpanjang sudah bisa kita pastikan. Saya lingkari ini, rantai terpanjangnya adalah seperti ini. Nah, berarti rantai terpanjangnya ada 3 atom C. Kalau 3 atom C, namanya propa. Nah, propa. Selanjutnya langkah kedua, yaitu memberikan penomoran. Nah, di sini adalah gugus OH, maka ini harus memiliki nomor yang paling kecil. Karena tidak ada alkil atau OH lain, maka langsung aja penomoran dimulai dari ujung kanan. 1, 2, 3. Sehingga tata namanya bisa kita tuliskan karena tidak ada alkil, maka langsung aja di sini. OH berada pada atom C nomor 1, berarti 1. Propa, OH-nya ada 1. Nah, akhirannya ol. Jadi ini namanya adalah 1 propanol. Jadi ini sama dengan 1 propanol untuk tata nama berdasarkan aturan UPEC. Oke, selanjutnya untuk soal yang berikutnya, soal B, saya coba tulis ulang lagi di sini.
CH3 CH. Nah, ini OH, berarti cabang. Bisa kita tulis ke atas atau ke bawah. Misalkan kita tulis ke atas. Kemudian CH2, CH2, CH3. Oke, sama langkahnya yang pertama kita tentukan lantai terpanjangnya. Nah, karena mudah seperti ini sudah bisa dipastikan, lurus saja. Nah, lurus di luar rantai terpanjang hanya ada satu gugus yaitu OH, berarti dia tidak memiliki alkil atau tidak memiliki cabang selain cabang gugus OH. Nah, kita hitung di sini ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 atom C. Kalau 5 ini pentan. Jadi rantai utamanya adalah pentana. Selanjutnya kita masuk ke langkah 2 yaitu penomoran. Penomoran dimulai dari mana? Kanan atau kiri? Nah, OH-nya paling dekat dengan kiri, harus memiliki nomor paling kecil. Maka kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak ada alkil lain. Berarti gugus OH terletak di atom C nomor 2. Sehingga kita tuliskan namanya di atom C atau nomor 2 dengan rantai terpanjang penta, akhirannya ol. Jadi namanya adalah pentanol. 2 pentanol. Berarti yang B ini 2 pentanol. Selanjutnya untuk soal yang C, saya coba tulis ulang lagi di sini seperti biasa. CH3, CH2, kemudian C, di sini ada 2 alkil, OH dan CH3. Misalkan OH di atas, kemudian CH3 di bawah. Dan CH2, CH. Nah, seperti langkah sebelumnya, maka kita cari rantai terpanjangnya. Karena bentuknya seperti ini, maka mudah aja. Rantai terpanjangnya atau rantai utamanya adalah yang lurus, karena pasti memiliki yang terpanjang. Maka berdasarkan rantai terpanjang ini, di sini terdapat 2 alkil. Yang pertama gugus OH, yang kedua alkil CH3. Untuk rantai utamanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. 5 atom C. Maka ini namanya adalah pentana atau pentan. Nah, selanjutnya kita identifikasi langkah berikutnya. Penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH, karena gugus OH-nya ada di tengah-tengah, mau dari kanan atau kiri sama-sama nomor 3, ya bebas kita milih dari mana. Misalkan dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi rantai utamanya ada 5, di luar rantai utama ada OH, di luar rantai utama ada OH, dan alkil CH3. CH3 ini dengan nama metil, karena C-nya 1 berasal dari daerah homolog C1 metana, jadi alkil, akhiran il, jadi metil. Sehingga tata namanya menjadi, nah, karena ini ada alkil, maka alkil metil ini kita tulis terlebih dahulu. Jadi pada atom C nomor 3 ada alkil namanya metil dengan rantai utama atom C sebanyak 5 dan gugus OH terletak pada atom C nomor 3, sehingga 3 metil, 3 pentanol. Ini namanya 3 metil, 3 pentanol, begitu terletak di atom C nomor 3. Berarti nama UPAC-nya adalah 3 metil, 3 pentanol. Nah, demikian pembahasan untuk tata nama senyawa alkohol sesuai dengan aturan UPAC untuk soal hal tersebut. Bagaimana? Mudah kan? Jika ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas, silakan tulis komentar di bawah. Jadi, demikian untuk pembahasan soal ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya di Bahas Soal channel